Oh, salah ya. Berarti saya yang harus sungkem ya. Ini Aduh, malah gimana dulu. tadi? Ya, belum Bu, besok. Oh, belum mulai ya. Ya, sukses ya. Nih. Ya, Kita mulai silakan. 1 menit lagi ya, Pak Bayu dan Bu Kipti. Siap. Siap. Saya antar dulu nanti. Ya. Mas Bayu, Mas Indra, saya mohon maaf, ini saya Zoom saya sepertinya error. Ini nggak bisa aplikasi ke virtual background gitu. Jadi saya mohon maaf, Oh, saya nggak pakai virtual background ya. iya Mbak, nggak masalah Mbak. Sip, terima kasih. Oke, baik kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Bagaimana? Sudah agak lebih segar ya? Karena sudah makan siang, sudah melaksanakan salat juga. Ini mohon dihubungi teman-teman lain yang belum bergabung di grup-grup kelasnya supaya bergabung karena materi di sesi terakhir hari ini akan segera dimulai. Baik, langsung saja sambil menunggu yang lain, sekitar 40 orang lagi sepertinya ya, belum bergabung, karena ada 163 di layar saya. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Pak Bayu Arsyadi untuk memandu diskusi di sesi terakhir di hari ini. Kepada Pak Bayu, disilakan. Terima kasih Pak Indrawan Dwi Setia Suhendi, SSMHUM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baiklah, adik-adik, semoga masih semangat ya menerima informasi dan pengetahuan yang tentunya ini nggak akan kalah menariknya ya. Meskipun di ending-ending ini memang dipersiapkan gongnya sepertinya ini. Jadi bersiap untuk mempersiapkan pertanyaan juga karena dengan pertanyaan itu sebetulnya adalah kunci atau indikator pemahaman adik-adik sebetulnya ya. Jadi kelihatan oh ini adik-adik yang bertanya tentu mereka lah yang umumnya paham dengan apa yang telah disampaikan. Oke, baiklah tanpa berlama-lama lagi materi selanjutnya ini akan dibawakan oleh Ibu Kiftiawati SSMHUM. Kebetulan sudah ada di sini. Selamat siang Bu Kifti. Siang Mas Bayu, ada mahasiswa baru. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ya, alhamdulillah. Baiklah, perkenalkan saya untuk membacakan biodata singkat beliau. Belum muncul ya di layar ya. Ibu Kiftiawati SSMHUM lahir di Jakarta pada tanggal 8 September 1979. Jadi sebelum mengajar di Fakultas Ilmu Budaya Mula Warman, Ibu Kiftiawati sudah mengajar di Fakultas Susastra ya Bu ya, Universitas Indonesia. Iya Bu ya, FSU ini ya. Oke. Jadi dulunya namanya FS Fakultas Susastra Universitas Indonesia. Sudah menjadi dosen di sana dan meskipun sudah beralih menjadi FIB juga ya kayaknya ya, saat ini. Sejak tahun 2003 sampai 2018. Dan juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Sandi Negara dan Politeknik Imigrasi pada tahun 2014 sampai 2018. Dosen di FIB dimulai pada tahun 2018. Beliau juga banyak kegiatannya di luar mengajar ya adik-adik. Beliau adalah tim ahli sastra BSNP Depdikbud Republik Indonesia sejak tahun 2013. Lalu editor di jurnal atau editor ahli di Jurnal Kepariwisataan Indonesia Kemenpar pada tahun 2019, sejak 2019 sampai saat ini. Anggota tim ahli bahasa dan kasus persidangan Ahok. Mungkin teman-teman ada yang tahu waktu Ahok disidang, nah tim ahlinya, tim yang ditanyakan soal bahasanya Ahok itu ya, ini salah satunya Bu Kifti ini. Lalu ketua APBIPA Kaltim sejak 2019, nanti sampai 2023. APBIPA itu asosiasi pengajar ya Bu ya? Ya, afiliasi pengajar dan penggiat BIPA.
Oke, BIPA itu Bahasa Indonesia untuk penutur asing. oke. Jadi kalau ada mahasiswa asing ya tentu lewat BIPA ini ya. Baiklah, itu tadi mohon maaf jika ada kekurangan Bu Kifti, itu adalah tadi biografi singkat Bu Kifti. Dan selanjutnya Bu Kifti ini akan menyampaikan materi yang dari judulnya singkat tapi menarik, yaitu internasionalisasi bahasa Indonesia. Ya Bu ya. Ya, betul. Oke, tanpa lama-lama lagi saya serahkan kepada Bu Kifti. Baik, terima kasih Mas Bayu. Saya izin share screen ya Mas Bayu ya. Silakan Ibu. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat di sini. Apakah sudah nampak? Sudah? Sudah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat siang semuanya. Mudah-mudahan ini mahasiswa baru yang mengikuti acara ini sudah lebih segar, sudah makan, sudah sholat ya. Mudah-mudahan bisa lebih bersemangat. Topik hari ini yang saya bahas adalah internasionalisasi bahasa Indonesia sebagai diplomasi budaya. Saya sengaja membahas ini karena bahasa Indonesia ini jadi satu topik besar di dunia internasional dan ini bidang kita semua ya. Baik, saya mau ke sini dulu. Saya mulai ya. Baik, ada setidaknya 4 bahasan kecil yang mau saya bongkar di siang ini. Mudah-mudahan kita semua nggak tertidur dan nanti bisa ada partisipasi ya. Pertama kita akan bicarakan dulu tentang budaya global. Kemudian kita akan bongkar Indonesia hebat, seberapa hebat dia. Kemudian kita akan bahas tentang internasionalisasi bahasa Indonesia. Sepantas apa, selayak apa bahasa Indonesia sehingga bisa diusulkan sebagai bahasa internasional. Lalu kemudian apa kontribusi konkret ya, aksi konkret yang bisa kita lakukan sebagai orang FIB. Baik, saya mulai dengan yang pertama dulu ya, budaya global. Saya kira ini siang dan suasananya kalau di saya agak mendung manja gitu ya. Bagi mahasiswa yang mau menikmati kuliah umum ini sambil ngemil, silahkan saja. Mudah-mudahan nanti sambil ngemil ini jadi lebih banyak yang bisa didiskusikan di sesi tanya jawab. Baik, budaya global kita akan bahas ini dulu. Saya ingin kita ambil satu korpus kecil ya, satu data kecil terkait budaya global. Ini yang mahasiswa baru, saya tahu saya angkatan jadul ya. Kalau Mas Bayu kan angkatan milenial ya. Kalau saya angkatan baby boomer kayaknya, karena saya kelahiran 79, nih yang mahasiswa baru pasti tahu ini. Adakah yang bisa membantu saya untuk memberitahu saya siapa laki-laki dan perempuan cantik ini, laki-laki ganteng dan perempuan cantik ini? Ada yang bisa bantu saya nggak? Siapa mereka? Boleh diaktifkan pelantangnya atau mikrofonnya? Silakan adik-adik. Silakan. Siapa ini? Langsung. Ayo, siapa yang mau bantu saya? Yang pasti saya nggak ada di sana ya Bu. Aduh, kalau saya dari situ gambar bisa langsung bubar jalan. Kalau Pak Bayu ada di situ mungkin nanti bisa ini Pak Bayu sama seperti saya berusaha pemandangan ya. Nur Aisyah bisa bantu saya, ini siapa perempuan cantik 4 orang ini nak? Yang jawabnya malah banyaknya di kolom chat Bu. Ada yang jawab BTS, gitu ya? iya. Oh gitu. Saya baru lihat. Bolehkah diaktifkan saja pelantangnya atau mikrofonnya? Saya kepingin sekali dengar suara kalian. Nur Aisyah, kelas A, silahkan nak. Ini siapa nak perempuan-perempuan cantik ini nak? Atau siapa mau jawab? Silahkan. Bella Ceria. Yang perempuan Brave Girls, Bu. Oh, oke. Siapa aja namanya? Saya nggak kenal. Tapi nama grupnya ini nama grup kesenian apa dia? Boy group, Bu. Dia nyanyi sambil ngedance. Oke, baik. Terima kasih banyak.
Ya, terima kasih informasinya. Lalu yang di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 7. Sama, Bu. 7 cowok Sama-sama. ganteng, namanya apa? Nama grupnya apa ini, Nak? Kalau yang cewek saya kurang tahu, kalau yang cowok itu BTS, Bu. BTS. Apa itu? Kepanjangan apa BTS? Behind the scene, Bu. Nggak tahu. Bangtan Sunyandan. Kurang tahu, Bu, saya Bu artinya BTS, Bu. Baik. Ini saya yakin di Zoom kali ini banyak mahasiswa baru yang menjadi mungkin ya penggemar garis keras K-pop atau langganan nonton drakor, saya nggak tahu. Tapi saya mau kita awali bahasa budaya global ini dari sini dulu ya, dari dari dua kelompok ini. Dua-duanya walaupun sama ya, saya juga tidak terlalu mengikuti perkembangan K-pop, drakor gitu ya, tapi kita sama-sama bersepakat, sama-sama paham bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini ada gelombang besar-besaran ya, kegilaan orang, kesukaan orang terhadap musik-musik dari atau film-film dari Korea. Nah, saya mau bawa kemari dulu, Bu ya. Nah, ini data yang sengaja saya ambil, ini data lama, data tahun 2011. Coba perhatikan, ini data saya ambil dari bank data YouTube ya. Di tahun 2011 ini 10 tahun yang lalu total view mereka ya, view para penikmat pengonsumsi K-pop di YouTube itu tersebar di berbagai belahan dunia ya. Ada dari, kita bisa lihat di sini, dari Inggris, dari Jerman, Prancis, Rusia, Vietnam, Saudi Arabia, Thailand, Filipina, Australia, Jepang, Korea Selatan, kemudian Taiwan, Kanada, Amerika, dan curangnya nih di sini di data ini Indonesia nggak dituliskan tuh datanya, belum dimasukkan datanya oleh YouTube ya. Tapi tanpa Indonesia itu di tahun 2011 itu total view-nya itu sampai 843 juta 62.689 view. Ketika data ini diluncurkan oleh YouTube ya, industri musik yang ada di yang ada di Amerika maupun di Inggris ya, karena industri musik dunia kan banyak didominasi oleh musisi-musisi dari Amerika atau dari Eropa. Ini tiba-tiba muncul nih Korea gitu ya, lalu view-nya banyak pula gitu kan. Ini kemudian jadi pertanyaan besar, kok bisa ya pasar kita, kata orang Amerika dan orang orang Eropa itu, kok bisa pasar musik kita diambil oleh orang Korea? Maka sejumlah analisis jalan. Ini hasilnya. Hasilnya adalah kesuksesan K-pop ini menggunakan metode menggunakan model yang namanya cultural diamond model. Jadi banyak pakar mengatakan bahwa keberhasilan K-pop ini ya, keberhasilan K-pop di ranah internasional ini ditentukan oleh 4 aspek. Pertama, distribution method, yang mereka itu memaksimalkan sosial media sosial, terutama YouTube ya, dan beberapa aplikasi media sosial. Kemudian konsumen K-pop ini dibuatkan fans club yang di situ ada interaksi yang sangat aktif dan intensif. Maka kita sama-sama lihat bagaimana para penggemar K-pop itu juga banyak yang punya fanatisme tinggi ya. Kemudian dari segi konten, banyak pakar mengatakan bahwa keberhasilan K-pop ini didukung oleh kualitas konten yang bagus. Kontennya terdiri atas 3 ya. Pertama dia mengombinasikan vokal yang bagus, kemudian kemampuan menari yang memang berkualitas, dan yang satunya lagi itu attractive looks. Attractive looks dalam definisi para penganalisis ini, para pakar industri ini didefinisikan atas 2 aspek. Pertama, atraktif dalam artian tampilan fisik ya, sehingga kita bisa lihat tuh tadi kinclong-kinclong gitu mukanya ya. Kita bisa bayangkan perawatannya kayak apa, skincare-nya kayak apa gitu ya. Lalu atraktif yang kedua adalah atraktif dalam performance atau penampilan atau karyanya. Kemudian aspek ketiga yang menjadi kunci sukses dari K-pop adalah kreator. Kreator di sini maksudnya ada produksi yang sistemik ya, jadi produksinya sistematis.
kemudian promosinya sangat diperhitungkan, sangat direncanakan dengan baik, dan ada perusahaan yang memang secara profesional mengelola itu dengan baik gitu, sehingga bisa berhasil dengan sukses dan booming seperti yang terjadi di tahun 2011. Itu tahun 2011 dan saya kira sampai saat ini pun kita masih mengakui kesuksesan K-pop ini. Nah, ini adalah K-pop utilization strategy by component. Ini ini sebetulnya data yang saya dapatkan dari Pak Yayan Suyana. Beliau adalah Kepala Deputi Diplomasi Budaya Kemenlu. Saya sudah izin pada beliau untuk gunakan ini. Saya mau tampilkan ini di kuliah umum ini. Mengapa? Karena ini adalah hasil analisis dari tim diplomasi budaya Kemenlu. Mereka mengatakan bahwa ini gila ya gitu. Bahkan K-pop yang kelihatannya cuma sekedar nyanyi dan sebagainya itu ternyata mengalami proses panjang yang di dalamnya itu memperlihatkan ada strategi. Coba kita lihat. Mereka membagi pengemasan produk mereka itu dalam K-pop songs, K-pop singers, K-pop fans. Lalu dari 3 lini ini kemudian ada spesifikasi K-pop songs itu apa yang diseriuskan penggarapannya, singers itu apa yang diseriuskan, kemudian K-pop fans itu apa yang diseriuskan. Kemudian dibuat produk baru, lalu kemudian dibuat korelasinya di situ hubungannya dengan produk yang akan dihasilkan. Slide ini hanya ingin menunjukkan bahwa K-pop yang meledak di pasaran itu yang mungkin 80%, 90% dari mahasiswa baru di Zoom ini sangat menyukai K-pop, sebetulnya sudah melalui proses yang sangat sistematis dan persiapan yang matang. Nah, ada yang tahu nggak ini film apa? Sebelumnya saya mohon maaf ya kepada teman-teman, pada rekan kerja saya di FIB Unmul yang tahu betul tentang drama Korea. Ini saya ngambil yang jadul-jadul, koleksi saya masih jadul-jadul, yang terbaru saya belum sempat mengikuti. Ini saya tidak sedang membahas filmnya, tapi saya mau sampaikan yang pertama itu, saya lupa judulnya apa, tapi itu tentang Janggem. Janggem itu dia dayang-dayang istana yang kemudian menjadi dokter pertama perempuan di istana. Kemudian yang kedua ini Princess Hour, ini kalau saya tidak salah diproduksi tahun 2009. Ini bicara tentang mengisahkan tentang kehidupan di istana. Nah, yang pertama yang mau saya bahas terkait dengan budaya global adalah bahwa tidak banyak yang tahu bahwa bahkan drama Korea itu tidak boleh diproduksi kalau belum mendapatkan ACC, belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Kok bisa begitu? Bisa. Kenapa? Karena pemerintah Korea sudah menetapkan film-film awal ya, film-film yang akan diproduksi dan dilempar keluar Korea itu harus film-film yang pertama menunjukkan keluhuran Korea, keluhuran orang Korea, keluhuran budaya Korea, dan kedua harus ada beberapa scene, harus ada beberapa bagian dalam film itu yang menunjukkan keindahan alam, supaya dari film itu orang kemudian tertarik, kemudian mau berkunjung ke Korea. Maka yang bertindak sebagai supervisor film-film yang akan diproduksi di Korea adalah Departemen Kebudayaan mereka, satunya lagi pariwisata. Banyak yang nggak tahu ini, saya pun tahu ini dari Radar Pancadhana, karena waktu itu ada diskusi internal di Dewan Kesenian Jakarta, saya lupa tahun berapa itu, dan kami semua juga kaget. Ini menunjukkan bahwa bahwa pemerintah Korea itu turun tangan dalam memberikan konsep kebudayaan yang akan dinikmati oleh masyarakat luas. Kalau di Janggem ini, informasi yang saya dapatkan adalah bahwa banyak tambahan babak di dalam cerita yang itu harus menunjukkan betapa indahnya alam Korea gitu. Lalu kemudian ada juga cerita tentang tentang si Janggem ini dibuang, lalu kemudian ada di kebun jeruk Jeju, Pulau Jeju. Lalu ada cerita tentang kehebatan Pulau Jeju. Kita di sini bisa lihat betapa pemerintahnya berusaha untuk melakukan intervensi agar tujuan mereka menyampaikan kehebatan negaranya itu bisa dinikmati orang di seluruh dunia. Kalau di Princess Hour,
Bagi saya ini adalah sebuah film yang diniatkan secara sadar untuk menyampaikan hegemoni atau menyampaikan kehebatan Korea, kerajaan Korea. Misal ada satu bagian di situ di mana para pangeran dan putri kerajaan itu memainkan permainan tradisional yang itu sebetulnya nggak nyambung dengan cerita, tapi itu ditampilkan. Yang terjadi apa? Ketika orang melihat permainan tradisional itu, semua orang pasti akan mengatakan, loh, ini kan golf. Film ini secara jelas ingin menunjukkan bahwa golf yang di masyarakat Eropa, Amerika dianggap sebagai permainan bagi orang menengah ke atas, gitu ya, itu ternyata permainan tradisional rakyat, permainan yang biasa ada di Korea. Lengkap di dialog itu ada sejarahnya singkat. Jadi saya mau sampaikan pada sidang kuliah umum kali ini bahwa, nah ini dia, K-pop dan drakor merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Korea Selatan secara sadar dan resmi mendesain proyek kebudayaan dan diplomasi budaya melalui film dan melalui drama Korea dan K-pop. Banyak orang yang tidak paham gitu ya, mungkin tidak tahu ada perencanaan seperti itu, tapi sebagai orang budaya kita mestinya paham bahwa sudah semestinya ada kerjasama memang antara produk-produk budaya apapun bentuknya dengan kebijakan pemerintah. Nah, yang dilakukan oleh Korea ini sebetulnya dilakukan oleh banyak negara. Hanya saja memang ada koordinasi yang sangat kuat antara para pelaku kesenian dengan pemerintah setempat. Maka kita ketemu nih dengan ada banyak nama gitu ya yang saya kira ini ada tersebar di banyak negara. Ada Korean Cultural Center, Pusat Kebudayaan Korea, kemudian ada Ruski Center, Nanosti in Kulture, ini Rusia, ada British Council, lalu ada Pusat Kebudayaan Italia, gitu ya. Kemudian ada Erasmus Wies, Erasmus ini dari Belanda. Kalau di Jakarta itu bahkan tidak sekedar Erasmus Wies, tapi juga ada dibuatkan Goethe House. Goethe House itu adalah gedung pertunjukan yang khusus membahas karya-karya sastra Belanda. Lalu kemudian ada Ed America, ini khusus menyampaikan informasi dan budaya Amerika. Kemudian ada Alliance Francis, ini beras Prancis, lalu Japan Foundation. Sampai di titik ini saya mau mengajak kita semua, terutama saya, bahwa di ranah global ya, budaya global pada akhirnya memang punya tujuan. Tujuannya antara lain adalah mengenalkan budaya pertama, dan yang kedua menyampaikan keluhuran budaya dari masing-masing negara. Pada akhirnya K-pop, drama Korea yang kita konsumsi setiap hari pasti punya target market sendiri gitu. Nah, target market inilah yang kemudian dikemas dengan banyak pertimbangan. Ada pertimbangan place, price, promotion, people, proses, lingkungan fisik, kemudian juga produk. Jadi saya mau bawa dulu ke mahasiswa baru ini bahwa drama Korea, K-pop yang kalian nikmati itu sebetulnya adalah sebuah industri yang memang sudah dirancang dengan sangat cermat oleh pemerintahnya. Ya. Baik, bagaimana dengan Indonesia? Saya mau bicarakan dulu, karena kita akan bicarakan bahasa Indonesia, saya mau bicara dulu tentang Indonesia hebat. Tadi saya bicara tentang Korea, karena K-pop meledak gitu ya di pasaran musik dunia, drakor juga demikian. Dan saya kira beberapa waktu lalu kan ada film Korea yang berhasil tembus penghargaan film internasional ya, gitu. Nah ini ketika sudah go internasional, maka akan banyak pintu terbuka. Pintu terbuka dalam artian ada produksi produksi barang Korea, fashion Korea, macam-macam. Jadi ini pembuka. Nah, mari kita lihat bagaimana dengan Indonesia. Baik, ini adalah peta Indonesia. Saya kepingin sekali andai layarnya bisa lebih lebar lagi, ini saya perbesar. Bukannya apa-apa, saya harus sampaikan bahwa mestinya kita memang bangga dengan Indonesia karena bentang alam kita luar biasa luas. Singapura itu bahkan sepertiganya Jakarta aja nggak ada. Malaysia pun demikian, tidak seluas negara kita gitu ya. Nah, inilah statistik singkat dari Indonesia. Ada bisa lihat jumlah provinsinya berapa, jumlah bahasanya berapa, pulaunya berapa, kemudian jumlah etnisnya berapa. Ya.
Nah, ini Museum Nasional Jakarta membuat pemetaan ini. Saya nggak akan jelaskan ini, tapi saya mau sampaikan ke sidang kuliah umum hari ini bahwa banyaknya warna ini menunjukkan betapa luar biasa kayanya kita dengan etnik yang ada atau suku bangsa yang ada. Dan ini sebetulnya adalah aset besar yang oleh banyak pakar, terutama pakar kebudayaan itu dipuja-puja, begitu dihargai. Dalam Kongres Bahasa Indonesia, jadi ada Kongres Bahasa Indonesia tahunan setiap 5 tahun sekali, itu justru pakar-pakar dari luar Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia harus kembali menjadi pusat peradaban seperti di era lampau. Kenapa? Karena ada begitu banyak ragam jenis dan etnis di Indonesia. Baik, mari kita lihat. Kalau kita bicara Indonesia hebat, berarti mesti bicara potensi dong, ya. Saya akan bicarakan dulu ini data yang saya dapat dari Kompas. Secara luas, secara geografis kita paling luas di sini. Pertama Indonesia, kemudian sisanya yang lain. Singapura hanya 660. Kita 1.904.569, jauh sekali. Jadi secara geografis kita kuat. Kemudian secara kekuatan militer. Data ini saya ambil dari ini ada di bawah ya keterangannya ya. Ini situs Global Fire Power mengumumkan peringkat kekuatan militer di dunia berdasarkan data tahun 2006 sampai 2019. Hasilnya adalah Indonesia peringkat 15 dari 137 negara dan peringkat 1 di Asia Tenggara. Vietnam di bawah kita, Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapura, apalagi goodbye, mereka ada jauh di bawah kita. Jadi secara militer kita juga kuat. Lalu secara ekonomi, ini mohon maaf Bapak Ibu, mahasiswa semua, saya ambil data dari data yang tahun 2019 ya, karena 2019 ini sebelum pandemi, setelah pandemi semua negara kolaps gitu. Tapi sebelum pandemi kita bisa lihat di mana posisi Indonesia. Indonesia ada di nomor 3 setelah Cina dan India gitu. Jadi sebetulnya di tengah begitu banyak masalah, termasuk juga kebencian sebagian kelompok terhadap pemerintah saat ini, kita harus terima kenyataan ini bahwa Indonesia memang secara ekonomi dia punya kekuatan. Ya. Nah, sekarang mahasiswa baru yang saya sayangi ya, kita semua ada di era MEA ya, ada masyarakat ASEAN ini era masyarakat ASEAN ini mulai diberlakukan 1 Januari 2016, ada pilarnya masyarakat ekonomi ASEAN di mana sudah ada pasar bebas tapi hanya di lingkup ASEAN saja. Lalu ada masyarakat politik dan keamanan ASEAN, masyarakat sosial dan budaya ASEAN. Saya mau masuk lewat ASEAN aja deh, ya. Nah, nanti kalau kalian sudah lulus dari perkuliahan, kalian nanti akan bersaing di pasar kerja dengan lulusan-lulusan dari lulusan-lulusan dari negara ASEAN. Nah, kita ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini kita punya peluang dan tantangan. Peluangnya adalah Indonesia dapat menguasai pasar ASEAN karena apa? Karena sumber daya alam dan sumber daya manusianya potensial. Lupakan dulu perdebatan terkait dengan kualitas pendidikan Indonesia, tetapi harus diakui bahwa Indonesia termasuk yang diperhitungkan, ya. Kemudian yang kedua, Indonesia menjadi negara tujuan investor, gitu. Kenapa? Karena tingkat kebutuhan barang dan jasa juga populasinya tinggi. Lalu yang juga menjadi peluang besar bagi Indonesia adalah tenaga kerja Indonesia dapat mengisi kekosongan posisi yang ada di luar negeri. Banyak sebetulnya lulusan-lulusan Indonesia yang bisa mengisi posisi di luar negeri, hanya saja belum terblow up gitu. Baru ketahuan ketika ada komunitas diaspora Indonesia. Nah, itu peluangnya. Artinya lulusan kita nggak jelek-jelek amat gitu, bisa juga bersaing dengan lulusan di luar negeri. Tapi tentu tergantung dari manusianya itu sendiri ya, gitu. Lalu sementara tantangannya adalah arus perdagangan yang bebas bisa memunculkan kompetisi dan eksploitasi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Lalu yang harus kita perhatikan betul adalah Indonesia bisa saja akan dibanjiri tenaga kerja asing. Ini tidak bisa dihindari karena era MEA itu kan era pasar bebas. Nanti ketika kalian misalkan mengirim lamaran ke Kompas TV misalnya, karena kita ada di era MEA, masyarakat ekonomi Asia sangat boleh jadi saingan kalian itu lulusan dari Singapura, lulusan Malaysia, lulusan Thailand, gitu. Nah, banyak pakar kemudian mengatakan kita beruntung
punya banyak regulasi. Salah satu regulasinya adalah peraturan yang mewajibkan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang harus dikuasai, minimal ada pelatihannya dan dibuktikan dengan sertifikat oleh TKA yang bekerja di Indonesia. Sehingga di beberapa kali Kongres Bahasa Indonesia, Kongres Internasional Bahasa Indonesia disampaikan oleh para pakar dari luar negeri, bahasa Indonesia harus bisa dipastikan menjadi penjaga bangsa. Supaya apa? Supaya ketika para TK ini masuk ke Indonesia, kan peraturannya jelas harus bisa menguasai bahasa Indonesia, minimal ikut pelatihan dan dibuktikan dengan sertifikat. Sehingga sehingga space ataupun jatah untuk kesempatan untuk tenaga kerja Indonesia ya asli Indonesia itu bisa lebih diperbanyak. Lalu kemudian yang berikutnya adalah di sini ada promosi kebudayaan, promosi bahasa yang ini bisa dilakukan melalui BIPA. BIPA adalah bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi di sini kita bisa lihat ya tantangan MEA bisa kita atasi dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai penjaga bangsa, kemudian juga mengembangkan BIPA. Baik, itu tadi tentang Indonesia Hebat. Sekarang saya mau bicara dulu tentang bahasa Indonesia. Nah, ini adalah ini saya ambil dari Kompas dan katadata.com. Katadata Tempo, mohon maaf. Ini saya kira sih ini sebetulnya juga banyak di tempat yang lain ya. Slide ini ingin menunjukkan bahwa bahasa resmi di PBB itu jelas ada 6. Pertama bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Spanyol, kemudian bahasa Arab, Prancis, dan Rusia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini. Mungkinkah bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Kalau kita bicara mungkin tidak ya jawabannya jelas mungkin saja, mungkin gitu ya. Cuma permasalahannya adalah seberapa besar kemungkinan itu ada. Kalau kita bicarakan bahasa Indonesia mungkin tidak menjadi bahasa internasional, berarti kita harus bicarakan dulu keunggulannya. Apa saja keunggulan bahasa Indonesia? Saya tidak akan berikan banyak teori, banyak kutipan, tapi dari beberapa sumber rujukan, termasuk juga beberapa pendapat pakar dan Indosianis dari luar negeri, saya kira kita bisa lihat ini. Keunggulan bahasa Indonesia pertama, bahasa Indonesia pernah menjadi bahasa lingua franca. Apa itu bahasa lingua franca? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak apa itu bahasa lingua franca? Ini pelajaran sejarah nih. Rizka Valentina? Tahu nggak, Nak? Apa itu lingua franca? Tebak aja, salah nggak apa-apa, nggak disuruh push up kok. Pernah dengar bahasa lingua franca nggak? Sudah lupa, Bu. Oh, sudah lupa. Kalau Anda lupa, berarti Anda harus minum aqua, Nak. Waduh, ini promosi. Baik, lupa itu biasa, tapi nanti tolong dibuka lagi ya. Buku sejarah ya gitu. Tapi terima kasih sudah sudah mencoba menjawab, saya kira ini tetap harus dihargai. Saya ingatkan ya, lingua franca adalah bahasa pergaulan. Gitu. Lingua franca adalah bahasa pergaulan. Intinya itu, sebetulnya konsep dasarnya panjang gitu, tapi intinya adalah lingua franca adalah bahasa pergaulan. Kalau ditarik ke sekarang gitu, ini sebetulnya sama dengan bahasa internasional. Jadi di abad lampau bahasa Indonesia dan hal ini yang dimasukkan dengan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu ya, bahasa Melayu yang berakar dari Melayu Riau ya, bukan bahasa Melayu tempat yang lain. Bahasa Indonesia dalam hal ini bahasa Melayu Riau pernah menjadi lingua franca atau bahasa internasional. Kita bisa menemukan buktinya pada catatan yang ditinggalkan oleh Yi Tsing. Yi Tsing ini seorang pengembara, Yi Tsing ini seorang duta dari kerajaan Cina yang dia melaporkan bahwa ketika dia menyusuri Asia, banyak sekali orang yang berkomunikasi antar negara menggunakan bahasa Melayu Riau. Ya. Lalu kemudian catatan Ibnu Battuta, catatan yang ditinggalkan oleh satu lagi saya lupa, termasuk asistennya Columbus, Pinta Danina, ya, itu Pinta Danina membuat catatan bahwa mereka berkomunikasi membeli lada, ya,
membeli lada menjual lada di Eropa itu menggunakan bahasa Melayu Riau gitu. Jadi di abad lampau bahasa Melayu Riau kita itu bahasa Indonesia yang sekarang gitu ya. Itu pernah loh jadi bahasa internasional kayak bahasa Inggris gitu. Bahkan catatan asistennya Amerigo Vespucci ya, penemu benua Amerika itu mencatat ada tertulis di situ bahwa komunikasi salah satu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang di berbagai berbagai negeri adalah bahasa Melayu Riau gitu. Jadi saya kira bukan karena saya orang sastra Indonesia ya, tapi ini fakta sejarah yang kita semua harus tahu gitu. Jadi tidak ada salahnya ini mumpung bulan Agustus kita bangun kebanggaan kita bahwa di abad lampau itu bahasa Melayu Riau, bahasa Indonesia kita itu pernah menjadi bahasa lingua franca. Kebayang nggak sih Marco Polo ngobrol sama orang Cina menggunakan bahasa Melayu Riau gitu. Ya. Itu keunggulan yang pertama. Maka karena bahasa Indonesia pernah menjadi bahasa lingua franca inilah yang membuat banyak sekali pakar bahasa pakar bahasa internasional ya di Kongres Bahasa Indonesia selalu mendorong pemerintah Indonesia untuk mengusulkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa dunia, salah satu bahasa internasional di sidang PBB. Ya. Jadi saya lihat ini justru yang punya kebanggaan besar itu justru peneliti luar negeri gitu. Tidak berarti bahwa peneliti dalam negeri tidak punya kebanggaan, punya, tetapi ketika para peneliti dalam negeri, linguis dalam negeri mengatakan bahwa kita pernah jadi lingua franca ini seringkali nggak didengar orang gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia di abad lampau itu menjadi bahasa susastra. Kalau dikatakan sebagai bahasa susastra itu bahasa naskah, bahasa puisi, bahasa prosa, berarti bahasa itu adalah bahasa yang sangat tinggi, sangat agung dan sangat dihormati. Jadi strata atau tingkatannya setinggi itu di abad lampau. Kita bisa mengeceknya sama-sama pada banyak penelitian yang dilakukan oleh Ahadiyati Ikram, Prof. Ikram, karena beliau adalah filolog, pakar filologi yang memang bersentuhan langsung dengan naskah-naskah kuno. Ya. Kemudian yang ketiga, kelebihan atau keunggulan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia asli itu mengambil dari bahasa Melayu Riau. Nah, bahasa Melayu Riau dia menjadi akar bahasa Malaysia dan Brunei. Jadi bahasanya Ipin Upin gitu ya. Ini yang penggemar garis kerasnya Ipin Upin, Kak Ros itu, Tok Dalang, itu mereka bahasanya mengambil dari akar bahasa bahasa Melayu Riau gitu. Hanya saja pada perkembangannya mereka menyerap dari bahasa Inggris, karena mereka dulu dijajah Inggris, kemudian ada beberapa penyesuaian kosakata, dan ini wajar karena masyarakat kan terus dinamis. Tapi akar bahasa Malaysia dan Brunei ya dari Melayu Riau gitu. Bedanya adalah kalau kita bahasa Indonesia, kita mengikuti perkembangan perkembangan dunia gitu ya, sehingga ada masuk bahasa Inggris, masuk bahasa Portugal dan sebagainya. Sementara Malaysia bertahan dia dengan bahasa Melayu Riau. Maka kita dengar di Ipin Upin itu ada kata seronok. Seronok itu untuk yang artinya itu indah. Kalau di kita kan seronok itu jelek ya, gitu. Nah, yang asli itu justru seronok itu artinya sangat indah. Artinya di sini bahasa Malaysia dia berusaha untuk mempertahankan keaslian bahasa Melayu Riau. Kemudian yang keempat, bahasa Indonesia itu bahasa yang setia. Dia nggak suka selingkuh. Maksudnya nggak suka selingkuh di sini adalah dalam ilmu fonologi, jadi dalam ilmu bahasa itu ada fonologi, ilmu bunyi, ada morfologi, ilmu tata kata, dan sebagainya. Nah, dalam ilmu fonologi, salah satu rumus penting ilmu fonologi, hukum fonologi adalah bahasa yang baik adalah bahasa yang satu bunyi diwakili oleh satu huruf. Gitu. Banyak pakar fonologi mengatakan, terutama Pike ini adalah salah satu dewa dalam linguistik, terutama linguistik aliran takmemik. Pike mengatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat bagus secara fonologi. Mengapa? Karena dia setia, satu bunyi, satu huruf. Pengkhianatan, pelanggaran, perselingkuhan hanya terjadi pada bunyi ng, diwakili dengan dua huruf ng, kemudian sy, sy gitu ya, lalu ny, ny. Tetapi itu kan baru terjadi setelah tahun 72. Sisanya
satu bunyi, satu huruf. Sehingga banyak pakar yang mengatakan, no, Indonesia punya potensi besar untuk menjadi bahasa internasional karena kesetiaan bunyi itu secara fonologis. Ini berbeda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris punya keunggulan, tetapi salah satu yang disoroti oleh para pakar fonologi adalah bahasa Inggris cenderung tidak setia. Dia suka berselingkuh, tanda kutip. Bu Satya, mohon maaf ya Bu ya, saya amankah Bu hari ini Bu, pulang Bu? Ini Bu Satya dengan dosen-dosen sastra Inggris ya. Ini maksudnya tidak setia. Contohnya begini. Kata rough itu dalam bahasa Inggris kan tulisannya R-O-U-G-H ya, kalau dengan spell bahasa Indonesia. R-O-U-G-H. Rough, dibacanya rough. R diwakili dengan bunyi R. Kemudian bunyi A itu diwakili dengan O-U. Bunyi F diwakili dengan G-H. Sistemnya ya seperti itu, tidak bisa disalahkan gitu ya. Tetapi saya mau sampaikan pada Anda bahwa banyak pakar bahasa mengatakan Indonesia punya peluang besar untuk menjadi bahasa internasional karena kesetiaan itu pada bunyi satu huruf. Kecuali yang 3 atau 4 bunyi saja. Sebetulnya sebelum tahun 72 ya. Waktunya Bu Kifti 5 menit lagi. Habis ya? Ya, enggak 5 menit lagi silakan Bu Kifti. Oke, baik. Jadi ini ada arkais juga di sini bersifat terbuka, artinya terbuka dengan banyak banyak kosakata perkembangan baru. Lalu ada bahasa Indonesia merupakan 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai di dunia. Kemudian pusat studi bahasa Indonesia tersebar di banyak negara. Baik, saya mau kemari dulu. Ini ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ini intinya adalah bahwa selain sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia juga mengalami peningkatan fungsi menjadi bahasa internasional. Ini bisa dilihat nih, regulasi yang disiapkan oleh pemerintah. Saya ingin mengajak Anda semua untuk bangga dengan pemerintah kita, bahwa pemerintah kita menyiapkan begitu banyak regulasi yang akan mendorong kita semua untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Ya, ini nanti koordinasinya dengan lembaga kebahasaan, ada Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, lalu ada di bawahnya lembaga besarnya ini. Ya, dasar kebijakannya adalah untuk menunjukkan jati diri bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional, pengembangan bahan ajar dan sebagainya. Ini berdasarkan peraturan pemerintah ya. Gitu. Nah, jadi fokus kebijakannya peningkatan fungsi, penyebaran bahasa negara dan pengembangan program BIPA atau bahasa Indonesia untuk penutur asing. Apa yang diinternasionalkan? Yang diinternasionalkan adalah bahasa Indonesia, tapi tidak sekedar bahasanya. Lebih pada nilai-nilai keindonesiaan yang dengan menyampaikan nilai-nilai keindonesiaan itu, kita semua satu negara ini gitu ya, turut berpartisipasi dalam mewujudkan peran dan pengaruh Indonesia dalam menggalang solidaritas kemanusiaan dan perdamaian dunia. Ini peran strategis Badan Bahasa yang ada di bawah Kementerian Pendidikan. Saya nggak akan bahas ini, tapi saya mau sampaikan seserius ini pemerintah kita merancang agar bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Ya. Nah, ini yang juga mau saya bagikan bahwa ada 250 lembaga BIPA di seluruh dunia. Ya, sehingga mulai tahun 2009 itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 itu dimulai pengiriman pengajar bahasa Indonesia ke seluruh dunia, ya, ke berbagai negara. Oke. Nah, ini dia. Saya harus sampaikan ini kepada mahasiswa supaya kalian punya motivasi kuat untuk belajar di FIB Unmul ini. Kenapa? Karena setiap tahun ada program pengiriman pengajar BIPA, kecuali selama pandemi ini, ya. Jadi kita bisa lihat nih ada ada perkembangan pesat ya. Tahun 2015 pengajar yang dikirim 14 orang, lembaganya 8 di luar negeri, kemudian negaranya cuma 11. Tapi di tahun 2018 kita bisa lihat statistiknya meningkat tajam. 220 orang yang dikirim, 220 orang pengajar di Indonesia, kemudian ke 30 negara, atau berapa ini? Nggak kelihatan di saya. Ya, kemudian ke 80 negara. Baik, ini peta penyelenggaraan BIPA di Asia Tenggara. Saya harus sampaikan bahwa yuk bangga sebagai orang Indonesia karena bahasa Indonesia sudah dipelajari dengan sangat serius. Jangan sampai kemampuan bahasa Indonesia kita malah rendah dan lebih bagus orang di luar negeri gitu ya. Ini totalnya 116 lembaga, ada dalam bentuk ekstrakurikuler, mata kuliah, kursus ya dan sebagainya. Kemudian nah ini dia
Apa tujuan belajar BIPA? Ini saya bukakan saja. Mahasiswa BIPA biasanya pasti orang asing di luar Indonesia, ya. Jadi tujuan mereka belajar BIPA biasanya untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, untuk tinggal di Indonesia, jalan-jalan di Indonesia. Biasanya sebelum mereka jalan-jalan, mereka belajar bahasa Indonesia dulu tuh, ya. Lalu mencintai Indonesia, tapi banyak juga mahasiswa saya ketika saya mengajar di BIPA UI, itu mereka belajar BIPA karena punya pacar orang Indonesia. Kulit kita yang agak gelap bagi orang Eropa itu justru sangat seksi dan sangat eksotis, sehingga mereka kepingin sekali dapat istri atau suami orang Indonesia. Baik, ada banyak tujuan gitu ya. Ini saya agak cepat aja. Nah, saya mau sampaikan inilah pemangku kepentingan kompetensi pengajar BIPA ini ada banyak sekali. Ada universitas, ini saya buat kuning karena ini adalah yang jadi bidang kita. Ya, nanti kita bisa bergabung di situ. Ada lembaga sertifikasi profesi, BSNP, masyarakat, APP BIPA, dan Badan Bahasa. Nah, lembaga penyelenggaranya ada universitas, ada pendidikan non formal, misal kursus gitu ya. Nah, ini harus saya buka. Kenapa? Karena nanti lulusan FIB pasarnya bisa kemari, gitu. Pasarnya bisa menjadi penyelenggara BIPA atau bisa menjadi pengajar BIPA. Nanti kalian mengajarkan bahasa Indonesia ke orang asing gitu ya, lalu kemudian bisa dikirim ke luar negeri gitu ya. Dan ini juga ada yang dari jalur pemerintah, organisasi. Nah, ini Mas Bayu minta waktu sedikit ya, ini tinggal foto-foto saja. Ini adalah foto Meriwa Central School. Ini adalah kelas Indonesia. Jadi anak-anak ini belajar khusus bahasa Indonesia dan budaya Indonesia, juga sastra Indonesia. Kemudian di akhir semester mereka biasanya melakukan fashion show atau lomba memasak makanan tradisional Indonesia. Mudah-mudahan kita nanti bisa ngajar di sana ya. Amin, amin. Nah ini, amin. Ini di Unmul, saya mau pamer sedikit Bu Satya, kerja-kerja kita di Unmul ya Bu ya. Ini adalah yang angkatan terakhir kemarin tahun 2019, saya nggak dapat yang angkatan sebelumnya fotonya nggak dapat Bu Satya. Ini, nah kemarin ini Unmul, BIPA Unmul ini dapat jatahnya 5 kan memang dijatah oleh negara oleh Badan Bahasa. Ada yang dari India, Kamerun, Tajikistan yang tengah, lalu Ceko, dan yang cantik ini dari Yunani. Nah, mereka belajar bahasa Indonesia, kita yang mengajari, kita bikin games-nya segala macam, kita kenalkan dengan budaya. Ini suasana pembelajarannya. Lalu kemudian, nah ini dia. Saya mau sampaikan foto ini harus saya pamerkan pada pada sidang kali ini. Mengapa? Karena sejatinya pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing bukan sekedar belajar tata bahasanya, tetapi belajar budayanya. Ini adalah cooking class. Jadi mereka dikenalkan dengan makanan bergizi, bubur Manado, cara membuatnya. Ini yang mengajarkan Musdalifah mahasiswa Sasindo angkatan 2017. Ya. Kemudian ini, nah inilah pentingnya jurusan etnomusikologi. Saya bangga betul ada di Unmul, kenapa? Karena ada prodi ini, gitu. Di UI, saya kira UNJ saya nggak yakin ada, tapi di UI, UGM saya nggak yakin ada tuh, di UGM UI pasti nggak ada, gitu. Etnomusikologi ini nanti akan jadi satu partner besar dalam pengajaran BIPA. Gitu. Kenapa? Karena mereka lah yang mengajari bagaimana kesenian tradisional, bagaimana cara memainkannya. Ini di sesi ini Pak Aris, kalau Pak Aris ada di sini, mestinya bisa berbagi cerita nih. Ini pada kesurupan semua itu mahasiswa, kesurupan tanda kutip ya. Kesurupan dalam artian mau lagi, main lagi, padahal waktunya sudah habis. Banyak yang waktunya sudah habis, tapi tetap mau bermain. Ya. Jadi ada transformasi budaya. Ini yang di atas membuat jamu dan mereka minum jamu. Kebayang nggak sih orang bule minum jamu, Bu? Gitu. Ya, tapi mereka senang. Ini kegiatannya, ya, membatik juga. Jadi ada transformasi budaya, kita mengenalkan betapa ramahnya kita, betapa asiknya budaya kita, gitu ya, betapa indahnya alam Kalimantan, gitu. Nah, ini ke Kampung Ketupat kalau saya nggak salah. Lalu, nah ini dia. Inilah dosen-dosen pengajar BIPA di Unmul, ada Pak Mursalim, ada Bu Satya, ada Pak Singgi, ada Pak Asril, ada Pak Dahri, lalu ada saya di bawah ini, lalu di atasnya ada Pak Mubarok, ada Bu Ian, ada Bu Norma, dan Bu Purwanti. Sejatinya orang-orang ini mereka tidak sekedar mengajar, tetapi mereka adalah pejuang diplomasi budaya melalui pengajaran bahasa. Nah, saya berharap nanti mahasiswa yang ada di ruangan ini suatu hari nanti bisa bergabung untuk sama-sama menjadi pejuang diplomasi budaya.
Lewat apa? Lewat pengajaran BIPA. Agar dengan demikian bahasa Indonesia semakin menginternasional. Target pemerintah kita adalah tahun 2045 akan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa internasional dan bahasa resmi di PBB. Gitu. Baik, terakhir sekali saya akan bukakan ini. Nah, apa kontribusi konkret yang bisa kita semua lakukan? Pertama, mari utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, kuasai bahasa asing. Tetap bahasa asing itu penting karena dia juga nanti kita perlukan untuk pergaulan dunia. Kemudian lestarikan bahasa daerah. Saya mengajak untuk terlibat dalam pengajaran BIPA, dan yang kelima berpartisipasi dalam pengiriman pengajar BIPA ke luar negeri. Insya Allah tahun depan akan dibuka lagi pengiriman pengajar BIPA ke luar negeri. Kita sebetulnya 2 tahun ini dipostpone karena pandemi, tapi sudah dipersiapkan untuk setelah pandemi mereda ini akan dibuka kembali. Saya berharap nanti dari Unmul ada yang bisa dikirim sebagai pengajar BIPA ke luar negeri. Baik, terakhir sekali ini kesimpulan saya, K-pop dan drakor merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Korea Selatan secara sadar dan resmi mendesain proyek kebudayaan dan diplomasi budaya. Indonesia memiliki banyak potensi yang layak untuk go internasional. Lalu bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional, dan mahasiswa dan alumni FIB memiliki kesempatan untuk bergabung dalam proyek internasionalisasi bahasa Indonesia dengan menjadi duta atau menjadi pejuang diplomasi budaya dengan mengajarkan bahasa Indonesia untuk mutu asing. Baik, mohon maaf mungkin waktunya sudah lewat lama sekali. Saya kira saya akhiri dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kifty atas pemaparannya yang luar biasa. Menarik ya adik-adik ya teman-teman. Mungkin sudah nggak sabar lagi untuk mau menanyakan atau memperdalam lagi. Silakan bagi adik-adik yang ingin bertanya, boleh mengetikkan di kolom chat atau raise hand. Sepertinya ada satu, ini kayaknya tanggapan ini. Tapi sepertinya ini lebih baik teman adik langsung ngomong aja ya. Ini kepada namanya Safina Mumtaz. Coba adik Safina open mic-nya. Safina. Ini ada satu tanggapan sebetulnya Bu Kifty. Ya. Boleh silakan, mungkin kalau bicara langsung lebih enak ya ngobrolnya ya. Iya. Iya Pak. Iya. Ya, silakan Safina. Mau langsung, saya kasih kesempatan buat langsung bicara saja sama Bu Kifty. Kalau menurut saya pribadi ya, bahasa Indonesia itu sebenarnya apa ya? Bisa sih untuk menjadi bahasa internasional. Karena kalau kita lihat kan secara kita ngomong vokal itu juga bagus. Kita bisa nyebutin semua huruf vokal. Tidak seperti kalau yang orang luar gitu kan biasanya entah dia tidak bisa menyebut huruf tertentu. Cuman ya itu, kalau kita lihat ya susah lagi untuk kita naik jadi bahasa internasional ya, karena dari latar belakangnya aja kita juga sebagai negara yang terjajah kan. Dan apa ya, white people supremacy kan. Maaf ya kalau saya ngomongnya saya nyinggung. Itu saja sih. Oke, baik, kayaknya udah ditangkap ya maknanya Bu Kifty ya. Iya. Baik. Kifty mau langsung menjawab? Boleh. Saya kira simpel saja. Banyak orang yang optimis bahwa bahasa Indonesia akan kembali menjadi bahasa lingua franca, baik dari orang Indonesia, tapi lebih banyak sebetulnya dari peneliti dan akademis dari luar negeri. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada banyak ketidakpercayaan diri ya, gitu, nggak pede bahwa bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa lingua franca, dan itu sah-sah saja. Tadi Anda mengatakan tentang supremasi kulit putih.
saya kira ini juga ada benar adanya betapa hegemoni Barat, hegemoni kulit putih memang masih kuat. Tetapi tolong diingat bahwa gelombang gelombang kesadaran manusia di abad digital ini sudah semakin besar untuk melawan supremasi itu. Lalu kemudian juga ada kesadaran penuh bahwa negara-negara di dunia ketiga ini juga punya power, punya hal yang tidak dimiliki, punya hal berharga yang tidak dimiliki oleh negara Eropa dan Amerika. Jadi kalau saya pribadi saya memilih untuk yakin dan percaya dengan sambil terus berusaha mendukung upaya pemerintah gitu. Karena kalau bukan kita yang memajukan, siapa lagi? Masa nunggu orang Australia gitu ya misalnya yang mengusulkan ini kan juga salah gitu. Oh iya, saya kira ada satu informasi yang menarik. Kalau nanti mahasiswa kalian ya mahasiswa tertarik untuk ambil S2 atau S3 ke Australia, enak tuh. Nggak usah takut nyasar. Kenapa? Karena di Australia bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional kedua mereka gitu. Jadi sudah sebegitu membuminya bahasa Indonesia di sana. Nah, saya mau sampaikan juga bahwa memelihara rasa pesimis itu tidak salah. Itu masalah pilihan. Kalau saya pribadi saya memilih untuk optimis saja dulu sambil ikut berpartisipasi dalam proyek kebudayaan yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Itu saja, ya. Terima kasih, saya suka pertanyaannya bagus sekali. Itu Mas Bayu. Ya, bagus pertanyaannya. Mungkin ada yang raise hand dulu ya. Saya kasih kesempatan buat Putri Salsabila. Silakan. Sudah bisa mic-nya? Ya, maaf Bu, saya bisa on kamera karena masalah jaringan. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Saya ingat sekali satu guru Indonesia saya di SMA bertanya, apakah bahasa Indonesia berpotensi untuk menjadi bahasa internasional? Dan saya ingat sekali salah satu saya pada saat itu mungkin saja jika Indonesia merupakan negara yang maju. Nah, pertanyaan saya, benar kemajuan suatu negara baik itu teknologi maupun sumber daya manusia dan ekonomi menjadi mempengaruhi potensi suatu negara dari bahasa sendiri itu menjadi internasional. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi Bu ya, kita akomodir dulu. Silakan Nur Aisyah. Assalamualaikum Bu. Ya. Malaysia dari Sastra Indonesia ingin bertanya bahwa apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mengikuti IPA? Kita harus menguasai bahasa asing seperti bahasa apa saja, bahasa Inggris umumnya, atau ada beberapa bahasa asing di luar yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Bu Kifti mau langsung dijawab, Bu Kifti? Boleh. Baik, ini dua pertanyaan pertama ini saya jawab saja dulu. Memang banyak faktor, ya. Memang banyak faktor. Kalau menunggu kita maju, maka akan banyak agenda yang terbengkalai gitu. Kalau saya melihat bahwa strategi yang dilakukan, yang dicanangkan oleh pemerintah kita sudah cukup baik gitu. Jadi sambil memajukan ekonomi, membuat negara ini lebih maju gitu ya, sambil juga proyek diplomasi budaya ini juga jalan gitu. Jadi saya kira bisa beriringan, bisa sambil jalan, dan memang tidak cukup hanya dengan diplomasi budaya atau pembelajaran bahasa, perlu juga ditunjang oleh aspek-aspek yang lain gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua, apa syaratnya menjadi pengajar BIPA? Syarat menjadi pengajar BIPA adalah kalau mengikuti peraturan dari pemerintah, ya, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2009, kemudian juga Permendikbud, saya lupa nomornya berapa gitu, tapi ada tadi di tayangan itu pertama yang diutamakan adalah lulusan atau alumni Fakultas Ilmu Budaya, ya, atau lulusan Fakultas Ilmu Keguruan, ya, FKIP. Jadi lulusan FIB atau FKIP itu boleh diutamakan yang prodi bahasa Indonesia,
tetapi terbuka juga peluang terbuka lebar peluang untuk sastra Inggris, sastra Jawa bahkan diperbolehkan gitu ya. Pokoknya sepanjang masih dalam skop FKIP dan FIB gitu. Kemudian yang kedua harus memenuhi syarat kemampuan keilmuan bahasa ya, keilmuan linguistik, tata bahasa, ejaan dan sebagainya. Saya kira ini nanti bisa lah sambil jalan ya menguasai materinya. Sisanya kalau pertanyaan apakah harus menguasai bahasa asing? Konsep pembelajaran yang dicanangkan oleh Badan Bahasa untuk BIPA ini adalah tidak harus menguasai bahasa asing. Tetapi kalau ada yang bisa menguasai satu saja bahasa asing itu lebih diprioritaskan, ya. Jadi kalau bisa tetap harus menguasai minimal satu bahasa asing sebagai pengantar, sebagai perantara supaya nanti komunikasi bisa lebih mudah di awal pembelajaran. Tapi dalam proses pembelajaran sendiri yang saya pahami dari beberapa tahun saya mengajar di BIPA baik di BIPA UI maupun di BIPA Unmul ini. Hukumnya jelas, sebisa mungkin ketika kita mengajar BIPA itu jangan menggunakan bahasa Inggris supaya melatih mahasiswa untuk terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Itu Mas Bayu, monggo silahkan kalau Oke, masih Bu, ada waktu. terima kasih. Ya. Bu, sebetulnya masih banyak Bu pertanyaannya, ada yang Iya, respon, Kak. tapi berhubung waktunya kita terbatas ya Bu ya. Tapi saya ingin mengakomodir ini dua pertanyaan yang menurut saya ini agak sama-sama maknanya Bu. Kayaknya bisa dijawab deh Bu. Bisa Ibu bisa baca atau saya bacakan ini Bu? Boleh dibacakan Mas Bayu. Nur Anissa, dia mengatakan di balik peningkatan bahasa masih banyak orang yang berpikir bahwa mempelajari bahasa negara lain adalah bentuk ketidakcintaan kita terhadap negara kita sendiri. Bagaimana Ibu menanggapi itu gitu? Ya. Lalu ini hampir sama juga sebetulnya Bu. Bagaimana Raihan Yasmin ini Bu, dari Raihana Yasmin, bagaimana tentang pendapat Ibu tentang perkembangan bahasa yang sudah bercampur aduk dengan bahasa asing, nah gitu. Jadi hampir dekat-dekat lah ini maknanya. Ya, silakan. Aduh, ini pertanyaan kedua bisa berapa SKS ya ini ya? Nah, itu dia Bu, makanya agak menarik sedikit ini. Ya baik, saya bicarakan singkat saja ya. Gini, yang pertama, apakah belajar bahasa asing itu menjadi cermin bahwa kita tidak mencintai negara ini? Saya menolak keras anggapan itu. Kalau kita mempelajari bahasa asing, kemudian kita dianggap tidak nasionalis, wah nanti dulu, saya nggak setuju. Justru mempelajari bahasa asing adalah bagian dari cara kita mencintai negara ini, gitu. Karena dengan mempelajari bahasa asing kan maka dunia kita terbuka. Satu jendela dunia lagi terbuka, lalu kemudian dari situ kita bisa lihat bagaimana negara itu dengan negara kita. Jadi tergantung dari perspektifnya apa dulu. Kalau saya pribadi, saya menolak keras anggapan bahwa kalau kita belajar bahasa asing, maka kita tidak mencintai negara kita. Yang mesti dilihat adalah apakah setelah dia mempelajari bahasa asing itu, dia menjadi tidak menghormati bahasa negaranya sendiri, gitu. Jadi saya justru memandang positif, menghormati, salut dengan orang-orang yang mempelajari bahasa asing, apalagi mengajarkannya pada orang lain. Tinggal nanti kita lihat apakah dia tetap bisa menghargai bahasanya dan menghormati secara proporsional gitu. Jadi saya kira kita mesti lihat juga niatannya apa, lalu bagaimana dia menempatkan bahasa negaranya. Itu. Kemudian bagaimana perkembangan bahasa kita saat ini yang sudah tercampur dengan begitu banyak bahasa asing. Masalahnya adalah bahasa itu kan hidupnya di masyarakat ya Nak ya. Kalau masyarakat dia tidak mungkin tidak berkembang. Ya, apalagi kita ada di era global yang kita mau tidak mau bertemu dengan begitu banyak budaya luar gitu. Sehingga percampuran budaya, alih kode, terus kemudian penetrasi positif, penetrasi yang violente maupun penetrasi yang agak kasar itu pasti akan terjadi gitu. Jadi memang tidak bisa dihindari karena kita hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berdunia ini gitu ya, berbumi ini gitu. Jadi itu memang tidak bisa dihindari, yang harus dilakukan adalah apakah kaidah-kaidah kebahasaan kita masih tetap bisa dijaga gitu. Sehingga kesalahkaprahan tata bahasa itu bisa tetap bisa tetap diantisipasi dan penguasaan tata bahasa, ejaan masyarakat di negara itu bisa tetap kuat. Tidak bisa dihindari. Misal kita tidak mungkin menggunakan sebetulnya gini, ada kata mangkus dan sangkil ya. Mangkus dan sangkil itu kan sebetulnya bahasa asli Indonesia, bahasa Melayu Riau yang
Dia sama maknanya, bahkan lebih dalam maknanya untuk efektif dan efisien. Tetapi ketika para pakar bahasa mensosialisasikan kosakata ini untuk mengganti efektif dan efisien kan dari bahasa Inggris ya nak ya, Inggris gitu ya, itu banyak yang tidak setuju. Gitu. Kenapa? Karena sudah terlanjur dekat dengan kosakata bahasa Inggris. Produktif itu bahasa Inggris. Bakso itu kan sebetulnya bahasa apa namanya, diambil dari kosakata Cina. Jadi bagaimana pendapat saya tentang perkembangan bahasa yang sudah tercampur dengan bahasa asing? Kita tidak bisa hindari percampuran itu. Kenapa? Karena masyarakat kita juga memiliki komunikasi dan hubungan yang intensif dengan berbagai masyarakat di luar Indonesia. Jadi itu memang tidak bisa dihindari. Yang harus diupayakan adalah kosakata asli bahasa Indonesia harus tetap dilestarikan. Makanya tadi kan tagline-nya tuh ini apa sih, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing gitu ya, lestarikan bahasa daerah. Karena kalau tidak dilestarikan itu bisa hilang, bisa-bisa nanti kita kayak seperti Filipina yang bahasa Tagalognya itu sudah banyak yang punah, berganti dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi tidak bisa dihindari, sama sekali tidak bisa dihindari, apalagi kita ada di era global, gitu. Itu saja Mas Bayu, jawaban saya ini kalau di ini kan bisa berapa SKS, ya mungkin nanti bisa di perkuliahan. Tapi sangat menarik Bu, betul-betul. Ya. Jadi pada banyak yang bertanya nih karena memang materinya ya Bu ya. Ya. Oke, adik-adik mohon maaf semuanya, mohon maaf karena waktu yang membatasi kita dan kita tidak bisa lagi memperpanjang kelas ini atau pemaparan materi, tapi ada yang ingin saya simpulkan sebetulnya sedikit dari materi yang telah disampaikan Bu Kifty. Saya melihat bahwa ketika Korea dengan budayanya itu tadi dikatakan sebagai diplomasi, tapi saya melihatnya malah dari segi yang lain Bu. Jadi ini sebenarnya invasi, mungkin bedanya tipis ya antara diplomasi dan invasi. Diplomasi itu adalah ada negosiasinya, tapi kalau saya lihat tadi sepertinya ini adalah tanpa negosiasi, tapi bagaimana dia mempengaruhi budayanya masuk ke negara lain. Jadi mungkin strategi bagaimana mengembangkan kebudayaan Korea di dunia ini juga perlu kita contoh, dan mungkin ini yang sudah ditiru oleh para ahli bahasa yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan saya harap kedepannya bisa berhasil ya bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia dan kita semua menjadi orang yang lebih mendunia, dalam artian ya kita harus punya wawasan global gitu. Terima kasih Bu Kifty atas pemaparannya yang sangat menarik ini, dan mohon maaf sekali lagi adik-adik yang belum bisa diakomodir pertanyaannya. Selanjutnya saya mohon maaf jika ada kesalahan ucapan dan perkataan yang sampai mengganggu ketenangan, mengusik perasaan adik-adik semua. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bapak Indrawan Dwi Setia Suhendi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Bayu Arsyadi dan Ibu Kifty yang sudah memberikan banyak sekali wawasan kepada adik-adik mengenai peluang bahasa Indonesia di masa depan. Nah, ini juga bisa menjadi pelecut adik-adik ya, pelecut rasa malas atau apapun itu, supaya lebih giat belajar di Fakultas Ilmu Budaya, supaya nanti ke depan adik-adik bisa ikut berpartisipasi dalam upaya menginternasionalisasi bahasa Indonesia. Oke, dengan berakhirnya sesi keempat, maka berakhir pula sesi kuliah umum pada hari pertama ini. Jangan lupa besok adik-adik masih ada 3 materi dari 3 koordinator program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Semoga dengan materi-materi yang disampaikan baik hari pertama dan hari kedua, adik-adik bisa mendapatkan gambaran seperti apa sih atmosfer berkuliah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Oleh sebab itu, jangan lupa besok ya, pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi yang di barat dan yang di timur harap menyesuaikan.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, sampai jumpa di perkuliahan nanti ya. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kifti. Terima kasih. Silakan panitia. Tambahan dari panitia, monggo dipersilakan.